Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini aku mau membuat kue nastar ekonomis tanpa wisman tapi tetap lembut. Cuma di sini aku mau bikin jadi dua versi ya, yaitu nastar keju dan nastar glowing. Kalau kalian pengen tahu gimana cara bikinnya, apa aja bahannya, simak terus videonya sampai habis ya. Terima kasih. Ini kalian bisa screenshot bahan-bahan yang dibutuhkan ya. Pertama-tama kita campur margarin dengan vanili bubuk, lalu kita tambahkan gula halus, kita aduk sampai lembut. Di sini aku menggunakan whisker ya, agar lebih mudah menurut aku. Tapi kalau kalian ingin menggunakan mixer, kalian bisa pakai speed yang paling rendah ya. Dan jangan terlalu lama mengocok, agar nastarnya tidak melebar saat di oven. Jika kalian suka, kalian juga bisa ganti margarin Blue Band and Cookies dengan Blue Band biasa ya. Nah, setelah lembut, kalian bisa masukkan kuning telurnya. Lalu kita aduk lagi, cukup sampai merata aja ya. Nah, ini udah oke untuk dicampur dengan bahan kering. Kemudian kita lanjutkan memasukkan susu bubuk dan tepung maizena. Jangan lupa kita ayak ya, agar tekstur nastarnya nanti jadi lebih lembut dan halus. Setelah itu bisa kita masukkan tepung terigunya secara bertahap, karena tingkat kelembapan tepung itu berbeda-beda, jadi kita harus memasukkannya secara bertahap ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, menurut aku ini tekstur kulit nastar yang ideal. Kita bisa mengetesnya dengan mengambil sedikit adonan, kemudian kita bulat-bulatkan, dan di saat kita pipihkan, dia tidak retak dan tidak sobek. Jadi dia bisa membungkus selai dengan baik. Lanjut kita oles loyangnya dengan margarin. Lalu aku timbang setiap adonannya per 8 gram ya, dan untuk isiannya per 3 gram. Untuk mempersingkat waktu, resep selai nanasnya bisa kalian lihat di video aku sebelumnya ya teman-teman. Untuk kalian yang belum tahu gimana cara membungkus nastar, ini aku contohkan ya. Sebelum dipanggang, kita harus pastikan benar-benar nastarnya mulus dan tidak ada retakan, agar nanti saat di oven dia tetap mulus. Kemudian kita bikin bahan olesannya, yaitu 2 kuning telur dan 1 sendok makan minyak goreng. Kita pakai kuas yang lembut ya, agar mudah saat mengoleskannya. Kemudian kita aduk. Dan di sini karena warna kuning telurnya kurang pekat, aku tambahkan 3 tetes pewarna kuning tua agar nanti warna polesannya lebih segar. Terus kita aduk lagi ya.
Di saat kita memoles, usahakan jangan mengenai bagian bawah nastar ya, karena jika bahan olesan mengenai bagian bawah nastar, biasanya nastar jadi sulit untuk dilepaskan ketika sudah matang. Di sini aku mengolesnya sebanyak 2 kali ya. Setelah pemolesan kedua, kita siapkan keju yang sudah kita parut. Lalu kita taburkan di atasnya sambil agak ditekan sedikit ya, agar dia menempel. Kalau untuk pembuatan nastar keju, setelah dioles, kita biasanya langsung memasukkannya ke dalam oven. Tidak seperti nastar glowing. Kalau pembuatan nastar keju ini tanpa melewati pemanggangan terlebih dahulu ya. Jadi dia langsung dioles, kemudian masukkan ke dalam oven. Di sini aku memanggangnya dengan menggunakan oven tangkring ya. Aku letakkan di rak kedua, aku panggang dengan api kecil cenderung sedang selama kurang lebih 45 menit. Dan aku masukkan lagi loyang kedua di rak yang paling atas ya. Karena setiap oven itu berbeda-beda, jadi kalian bisa sesuaikan lagi aja dengan oven kalian masing-masing ya teman-teman. Nah, biasanya di menit ke-25 aku menukar loyang atas ke bawah dan loyang tengah ke atas ya teman-teman, agar nastarnya itu bisa matang merata. Setelah kurang lebih 45 menit, kita bisa keluarkan nastarnya dari oven. Untuk adonan nastar kejunya sebanyak 2 loyang, per loyangnya ada 7 x 6 butir ya teman-teman. Dan ini sisa dari 2 loyang itu, sebanyak 17 butir. Nah, ini akan aku jadikan nastar glowing ya. Untuk cara pembuatannya, pertama-tama kita masukkan ke dalam oven, kita panggang sampai matang kurang lebih selama 40 menit. Aku gunakan oven tangkring, aku letakkan di rak paling bawah ya teman-teman. Nah, ini nastar glowingnya udah matang, terus kita keluarin dari oven, lalu kita istirahatkan hingga suhu ruang. Dan setelah nastarnya suhu ruang, baru bisa kita poles. Di sini untuk menghasilkan nastar glowing, kalian bisa memoles 2 hingga 3 kali ya teman-teman. Tapi di sini aku cukup memolesnya sebanyak 2 kali. Setelah selesai pemolesan kedua, ini kita panggang sekitar 10 menit aja ya teman-teman. Jangan terlalu lama agar bahan polesan tidak retak, karena kita hanya butuh mematangkan bahan polesannya aja ya, karena nastar sudah matang sebelumnya. Setelah semua selesai dipoles, lanjut kita masukkan ke dalam oven. Aku letakkan di rak kedua, kita panggang selama kurang lebih 10 menit. Dan setelah 10 menit berlalu, ini nastarnya udah matang. Ini glowing banget ya teman-teman. Biasanya untuk nastar yang kita jual, kita usahakan sebelum masuk toples kita dinginkan hingga suhu ruang ya, agar nastarnya nanti lebih tahan lama dan tidak mudah berjamur. Untuk menata nastar agar pas ukurannya saat di dalam toples, biasanya kita timbang seperti yang tadi. Dan ini hasil dari nastar glowingnya. Ini glowing banget ya teman-teman. Adonan yang kita buat tadi menghasilkan satu loyang ukuran 500 gram, dan ini sisanya lumayan banyak juga ya teman-teman. Dan untuk nastar glowing yang kita jual, biasanya kita bisa percantik dengan menggunakan kertas ini. Nah, ini teksturnya seperti ini ya. Ini manisnya pas banget, enak dan lembut. Nah, cukup mudah kan membuatnya? Dan kalau kalian suka dengan resepnya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Revania Kitchen ya teman-teman. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan resep-resep terbaru dari aku. Sampai jumpa lagi teman-teman di resep selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.